Kita kembali lagi di Oasa Ramadan. Menarik sekali perbincangan kita mengenai zakat, bahwa zakat itu tidak hanya merupakan sebuah kewajiban, ya, tetapi justru di situ membentuk karakter kita, ya, membentuk karakter kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, mempersiapkan diri kita. Eh, untuk menjadi seorang bayar zakat itu berarti harus punya etos kerja yang baik begitu ya. Dan juga harus disiplin, dan tadi Ustadz Abu Sangkan juga mengatakan juga harus belajar ikhlas dan lain sebagainya. Nah, membiasakan membayar zakat kepada anak-anak dimulai dari orang tua memberikan contoh ya. Nah, kalau misalnya dari anak-anak kita kasih ya jangan kasih yang kecil-kecil ya gitu ya. Saya kira kebiasaan kayak kalau misalnya saya lagi misalnya ada orang lewat gitu buka dompet cari yang paling buluk, paling jelek yang paling atau koin gitu kan ya. Nah, padahal coba belajar cari yang paling besar dan masukin, yakin Allah akan ganti. Nah, sekarang Ustadz Abu Sangkan, Ustadz, gimana kalau kita bicara secara fikih gitu ya, atau kita tahu hukum-hukum Islam, kita tahu bahwa zakat itu satu kewajiban. Cuman gimana nih meningkatkan kesadaran dalam diri kita nih, benar-benar bisa apa ya, tidak hanya sekedar menggagalkan kewajiban saja, tapi juga benar-benar kita bisa sadari dan kita benar-benar ikhlas, kayak tadi yang Ustadz sampaikan. Betul. Silakan. Sholat pun sebenarnya manfaatnya sangat tinggi. Tetapi karena informasi tidak sampai, orang yang tidak tahu informasi, ekspresinya orang sholat itu seperti tidak dapat apa-apa. Bahkan ekstrimnya seperti tidak ada Tuhan. Ekstrimnya. Terbukti dari wajah sendiri. Kalau saya ini ada orang depan saya, pasti ekspresi saya dilihatin orang pasti begini. Coba nggak ada orang. Nah, seenaknya. Kebanyakan sholat kita seperti nggak ada Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti nggak ada Allah. Orang berdoa seperti nggak ada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Orang berzikir seperti tidak ada yang disebut. Yang namanya menyebut seseorang, Assalamualaikum Pak Abu, Allahu Akbar, Allah. Pasti menggunakan kalimat yang tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Pasti melakukan satu sikap kerendahan hati. Dan ada yang dirasakan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hatimu tenang. Seandainya orang tahu zikir itu pasti berdampak tenang seketika itu dalam hatinya, semua se-Indonesia pasti berzikir semua. Pasti. Selama ini tidak ada yang menyampaikan bahwa zikir itu menenangkan, langsung dirasakan secara experience. Zakat pun sama, seandainya orang itu tahu ketika habis zakat hatinya lega, hatinya lapang, dan vibrasi kebaikan hatinya, dan pengaruhnya otaknya, pengaruhnya pada tubuhnya, dan pengaruhnya terhadap ekspresi wajahnya, dan getaran. Ada namanya getaran hormon feromon. Jadi tahu ya? Hormon feromon ini, jika ini berkumpul 100 orang, berpikiran sama, hatinya sama, dalam berjamaah, hatinya sama, berzikir hatinya sama, dan berpikir sama, pasti orang yang di sana itu nyetrum. Gelombang pikiran kita, gelombang hati kita akan ditangkap yang di pojok, di pulau yang sangat jauh di sana. Ini diteliti terhadap 100 ekor monyet. Nah, Monyet ya? Monyet aja bisa gitu loh. Dididik dari jarak dengan pikiran. Hari ini saya ingin mengajak dalam satu syariah Islam itu sebenarnya untuk kita. Untuk yang kita bisa rasakan, ada pengaruhnya terhadap tubuh kita. Contoh tadi saja. Orang yang marah, kenapa dilarang sampai 3 hari berturut-turut? Coba, Anda marah 3 hari berturut-turut. Kenapa Pak? Gak ada. Gitu aja marah. Saya gak marah. Ini pengaruh terhadap hormon, asam lambungnya, asam tubuhnya, kemudian ada pengaruh pada kortisol dalam tubuh kita yang menyebabkan kanker dalam tubuh kita. Tetapi bedakan dengan orang yang ikhlas. Orang ikhlas itu tubuhnya pasti nyaman. Coba ketika tubuh kita nyaman. Rasakan ketika Anda ikhlas tubuhnya nyaman pasti. Gak ada rasa benci, gak ada rasa sedih, gak ada rasa kecewa dan khawatir. Tubuhnya pasti rileks. Ditambah berzikir,
Dengan zikir hatimu tenang, dengan tenang itu pasti produksi dopaminnya meningkat. Produksi hormon endorfinnya meningkat. Zat endorfin itu zat menenangkan, jika tidur itu nyaman. Maka zat itulah yang menyebabkan kita sembuh dari penyakit. Nah, Ustadz maaf, ini korelasinya dengan zakat gimana Ustadz? Ya, saya akan menceritakan bahwa kebersihan hati menyehatkan, menarik rezeki yang lain. Saya ingin menjelaskan bahwa syariat Islam itu adalah bermanfaat untuk kita, bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah. Allah tidak perlu. Selama ini kan kita mencari keuntungannya. Apa sih manfaatnya sholat buat kita sehingga gitu. Apa sih kok enak kali orang kasih uang katanya ada manfaatnya. Mana manfaat? Udah jelas dibuang duit aku ini. Ah, macam mana kau ini? Ay, jadi uang itu dibuang udah jelas dibuang, rugi kok masih kau bilang masih ini kata yang menguntungkan buat kau itu. Ah, pikirlah kau itu gitu. Ah, itulah. Karena tak paham. Nah, saya ingin menerangkan ketika ayo kita buktikan, ya, ayo kita buktikan benarkah secara psikologis, saya menerangkan secara psikologis, ada dampaknya terhadap kepribadian kita, terhadap kejiwaan kita. Sama dengan tadi, orang ikhlas memiliki dampak positif terhadap tubuhnya. Artinya Allah tidak mungkin menyiksa kaumnya dengan memerintahkan perintah-perintah itu. Contoh yang paling gampang saya akan contohkan. Boleh saya contohkan boleh ya? Boleh. Ada Ustadz. waktu kah? Ada Oke, waktu. saya minta panjenengan berdiri ke depan sini. Ini tentang sholat aja dulu. Oh, tentang sholat ya? Iya. Tapi ini masih Artinya syariat juga kan, perintah juga ya. Ah. Yang kalau dipikir-pikir sholat tuh nggak ada manfaatnya, capek. Sekarang diam-diam kakinya diluruskan ke hadap kiblat. Iya, misalkan begini. Sekarang abang lurus, ruku yang lurus. Pelan-pelan bang, bentar bang. Iya, pelan-pelan, jangan cepet-cepet. Pelan-pelan, ruku pelan-pelan. Iya, terus ruku pelan-pelan. Ya, contoh aja ya. Letakkan dulu, luruskan tangannya. Iya, adakan ke depan. Iya. Iya, lurus, tepat. Ini lurus. Jadi tidak boleh bengkok. Maka diamkan sejenak, apa dampak terhadap kaki Anda? Ya. Maaf, kepala. Diamkan dulu, tenang dulu. Ini otot Achilles. Ini ada otot tendon yang berkaitan dengan jantung yang di sini. Yang kebuka di sini nantinya. Diamkan dulu, jantung posisi di sini. Betul nggak? Kepala mah di sini. Ketika Anda ruku, detak jantung lebih dekat dan sangat ringan. Sehingga jantung tidak terlalu berat bekerja. Tetapi ketika berdiri, Sami Allahu liman hamidah, diamkan sejenak, jantung posisi di sini. Sekarang dia memompa darahnya ke atas 80 detak. Tenaganya ke atas, ditarik gravitasi bumi. Betul ya? Kekuatannya. Ketika ruku beda. Sekarang ketika sujud, Allahu Akbar. Posisi jantung di mana? Agak ke depan, maju ke depan sedikit, kurang lebar. Iya. Iya, buka. Nah, ini otot jantung. Sekarang posisi jantung ada di atas. Seandainya informasi syariat ini, kalau tidak tahu maksudnya, maka orang akan tidak ada manfaatnya bagi dia. Ketika darah mengalir ke otak dengan cepat, ya kan? Dia akan mengalir detaknya itu 72 detak. Sehingga lebih ringan daripada berdiri, daripada ruku. Dia lebih istirahat daripada berdiri. Betul gak? Ayo terjadi. Baik, diamkan dulu sejenak agar oksigen mengalir ke otak. Cukup. Ya, terima kasih. Salah satu contoh aja Ya. yang tadinya tidak ada manfaatnya hari ini kita akan tampilkan. Terima kasih ya Bang. Iya. Nah, itu baru sholat. Ya, bicara zakat, Anda baru bisa merasakan faedahnya pada saat Anda membayarkan zakat dengan perasaan ikhlas. Ya, perasaan ikhlas dan lain sebagainya. Ini bahwa memang benar bahwa sholat itu adalah tiang agama. Dan Jadi akan dimulainya bercabang-cabang, lagi dari- hasilnya itu menarik lagi. Menarik gitu. lagi ya. Itu yang nggak banyak diperhatikan. Nah, itu dia makanya. Yuk kita latihan yuk, latihan bayar zakat. Membiasakan diri kita, membiasakan anak kita dan keluarga kita. Asik. Nanti Ustadz Didin Hafidudin akan menjawab juga pertanyaan saya tadi dulu. 100 ekor unta, 4 miliar orang kaya. Nah, kalau kita misalnya maaf secara pendapatan pas-pasan, gimana mau ngasih berapa miliar? Kayaknya satu kecil agak berat. Nah, membiasakan diri kita. Tetaplah di sini di Oase Ramadan.